Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Seto dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan membahas apa itu kultur jaringan. Oke, langsung saja. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu metode dalam bioteknologi yang memungkinkan perbanyakan tanaman secara aseptik dan kontrol yang lebih baik atas kondisi pertumbuhan mereka. Langkah-langkah teknik kultur jaringan. Dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui. Berikut adalah tahapan yang umumnya terjadi dalam proses kultur jaringan. Pertama, pembuatan media, yaitu pembuatan media baik cair maupun padat yang berisi nutrien, agar, dan seed buffer untuk mempertahankan pH tertentu untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, ada inisiasi, yaitu pengambilan bagian tumbuhan yang akan ditanam pada media. Bagian yang diambil bisa berasal dari jaringan meristem maupun jaringan dewasa. Ketiga, ada sterilisasi, yaitu mensterilkan alat, bahan, dan tempat pembuatan kultur jaringan. Yang keempat, multiplikasi, yaitu perbanyakan calon tanaman. Biasanya diikuti dengan subkultur mikropropagasi agar perolehan nutrien tiap kalus tidak terganggu. Yang kelima, ada pengakaran, yaitu terjadinya embriogenesis dan organogenesis pada kalus yang ditandai dengan terbentuknya organ primer berupa akar ataupun tunas, tergantung tujuan kultur. Yang keenam, aklimatisasi, yaitu proses pemindahan plantlet dari medium yang bersifat steril ke media seperti kokopit, sekam bakar, pakis, atau moss. Masalah yang mungkin timbul pada teknik kultur jaringan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam kultur jaringan antara lain kontaminasi. Fenomena kontaminasi sangat beragam, dapat dilihat dari jenis kontaminasinya, bisa berupa bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Pencoklatan atau browning adalah suatu keadaan di mana muncul warna coklat atau hitam yang menyebabkan tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada eksplan. Pencoklatan umumnya merupakan tanda akan adanya kemunduran fisiologi eksplan, biasanya eksplan akan mati. Yang ketiga, ada vitrifikasi, biasanya ditandai dengan terjadinya pertumbuhan yang tidak normal, tanaman yang dihasilkan pendek atau tidak normal, pertumbuhan batang cenderung ke arah perbesaran diameter, tanaman utuhnya menjadi sangat turgescent, daunnya tidak memiliki jaringan palisade. Pertumbuhan dan perkembangan masalah dalam pertumbuhan eksplan adalah apabila tanaman mengalami stagnasi. Untuk mencegahnya, maka menggunakan bahan tubuh yang tidak juvenile atau tidak meristematik. Kelebihan teknik kultur jaringan. Dengan banyaknya orang yang melakukan teknik kultur jaringan ini, artinya banyak kelebihan yang didapat. Kelebihan dari teknik kultur jaringan adalah bisa mengembangbiakan tanaman dalam jumlah banyak namun waktu yang singkat. Tanaman baru bisa bersifat unggul, hasil dari kultur jaringan tidak terbatas, bibit terhindar dari hama, pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. Kelemahan teknik kultur jaringan. Meskipun begitu, teknologi tersebut pun memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari teknik kultur jaringan adalah biaya yang cukup besar, teknik kultur jaringan termasuk sulit, harus ada keahlian untuk melakukannya, produk yang dihasilkan lemah di bagian akar. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kultur jaringan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.